Puji nama Tuhan, shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kita boleh ada sampai detik ini semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau ucapkan terima kasih buat sepanjang hari yang Tuhan beri. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Bapa sediakan dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur dalam segala hal, karena bersyukur membawa hidup kami kepada ketenangan, membawa hidup kami kepada di mana kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang selalu menyertai. Kami bersyukur Bapa, kami naikkan syukur padamu. Amin. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Oh, kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Oh, kami naikkan syukur padamu. Puji nama Tuhan, shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Hari ini kita mau sama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan, sebab kita setiap hari butuh firman Tuhan. Bahkan di bulan Mei ini kita harus semakin setia dan semakin dekat kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa ketika hidup kita berserah dan berpengharapan hanya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan kasih saya dan saudara kekuatan. Untuk itu mari kita buka bersama-sama di Ayub 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima, yang berjudul Kesalehan Ayub Dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki bisa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali
apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di sini bahwa kita tahu Ayub ini adalah orang yang saleh, sehingga kesalehannya ya saudara, Tuhan begitu mempercayainya untuk menitipkan banyak harta ya kepada dia. Saudara, bahkan ya saudara Ayub berpikir bahwa nanti kalau anak-anaknya bikin pesta berbuat dosa ya. Makanya Ayub itu dia setiap kali selesai pesta Ayub mempersembahkan korban. Untuk apa? Menguduskan anak-anaknya. Ya. Apa yang kita lihat pada Ayub bahwa dia orang tua yang mengasihi anak-anak, yang sadar bahwa keselamatan adalah tanggung jawabnya ya, karena selalu berjaga dan mengambil langkah yang perlu agar hanya hal-hal yang baik yang terjadi pada anaknya. Sikap Ayub ini sebenarnya mengingatkan saya dan saudara sebagai orang tua bahwa kita melindungi anak dari bahaya adalah kewajiban yang harus kita perjuangkan. Kenapa? Karena anak kita ini adalah milik Tuhan, ya, buah hati Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Untuk kita apa? Agar kita dapat dipercaya, ya. Saudara, anak itu adalah titipan, ya. Saya selalu berkata anak itu titipan. Kadang kita nitipin lagi ya ke orang tua, ke saudara atau ke mbak karena mungkin pekerjaan atau ada sesuatu hal. Saya mau sharing saudara bahwa saya juga punya orang tua, dan puji Tuhan orang tua saya dikasih kesehatan karena memang orang tua saya itu masih muda ya. Jadi waktu saya sedang berjuang ya dalam bekerja, saya menitipkan anak saya kepada orang tua saya. Tetapi kembali lagi saya mengingat bahwa Tuhan titipkan anak saya ini untuk saya didik, untuk saya jagai. Saya percaya bahwa yang namanya rezeki kalau kita lakukan dari rumah pun sambil dengan anak pun juga Tuhan berkati. Karena kita tidak meninggalkan profesi kita sebagai ibu rumah tangga. Saudara, dalam hidup ini memang banyak hal yang membuat kita dilema dalam pilihan yang pastinya, yaitu mengambil keputusan. Waktu itu saya mengambil keputusan untuk bekerja full time di rumah, dari rumah. Itu bukan hal yang mudah karena saya terbiasa bertemu dengan orang, saya terbiasa bekerja dengan orang. Itu tidak membuat saya mudah ya. Tetapi saya mengingat lagi bahwa saya dititipkan satu anak yang berharga yang Tuhan berikan buat saya, titipkan untuk mendidik, untuk merawat, untuk menjagai, untuk memberikan hal-hal yang baik ya saudara. Dari kecil kita tanamkan satu hal yang baik kepada anak. Saya percaya bahwa kita juga akan sedang menabur benih yang baik buat mereka. Ketika saya menitipkan kepada orang tua, saya mungkin akan merasa aman. Tetapi orang tua kita yang namanya si mbah atau uti, nenek, kakungnya ya, tidak bisa tegas seperti orang tua, seperti ibu dan bapaknya ya. Karena sayang ya, namanya mbah itu sayang banget sama cucunya ya. Jadi kadang saking sayangnya jadi dibiarkan ya, diturutin gitu ya saudara ya. Nah dari situ saya tidak mau anak saya ya bertumbuh nanti yang menjadi anak yang susah untuk diatur ya. Itu yang saya pikirkan. Perjuangan waktu itu saya harus mengurus anak saya itu butuh perjuangan sekali saudara. Tidak mudah. Jadi saya sudah
saya merasakan ya, menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu yang bisa berproduktif itu memang tidak mudah. Tetapi saya bersyukur bahwa saya punya Tuhan yang menolong saya, dan saya percaya bahwa semua yang orang tua lakukan saat ini ya pasti mau melakukan yang terbaik buat anaknya. Amin saudara, kita semua pasti mau melakukan yang terbaik buat anaknya. Kita pasti orang tua ya mau memberikan yang terbaik. Tetapi ketika anak-anak sudah dewasa, mereka sudah memilih jalannya. Untuk itu saudara, ketika punya anak kecil, didiklah sejak dini untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu pun harus berulang-ulang. Kita memberitakan firman Tuhan pada anak itu bukan 1-2 kali, tapi setiap hari dan berulang-ulang kali saudara. Untuk itu saya menerapkan dalam hidup anak saya, dimana mungkin masih kecil orang bilang gak apa-apa, kasihan dia masih kecil belum mengerti. Justru dari kecil apa yang dia lihat itu yang dia ikutin. Untuk itu orang tua, berikanlah teladan yang baik buat anakmu, karena anak itu akan meniru teladan dari orang tua. Untuk itu orang tua berhati-hati ketika anak masih kecil di umur 2 tahun dia sudah merekam apa yang dilakukan orang tuanya. Saya sudah punya ponakan saya itu dari adik suami ya, umur 1 tahun lebih dia sudah merekam. Dia melihat kedua orang tuanya, dia melihat apa yang diomongkan, itu sudah merekam. Nah, malah justru di fase-fase itu adalah fase pertumbuhan otaknya untuk merekam. Untuk itu saudara, tanamkan anak kita dari kecil untuk hidup takut Tuhan. Ya saudara, karena ingat kembali anak itu adalah titipan. Ketika juga ada orang tua yang buru-buru menikah ya, belum anak muda yang buru-buru menikah karena umur ya, itu perlu dipikirkan kembali saudara, karena memang tidak mudah. Ketika engkau menikah karena umur, saya jamin bahwa saudara akan tidak bisa menciptakan rumah tangga yang bahagia. Tapi kalau engkau menikah karena engkau punya tujuan, visi misi bersama suamimu, engkau akan bisa melewati semuanya. Karena kalau orang menikah karena desakan, karena umur, ya pastinya nanti akan ada penyesalan. Ya, pastinya akan ada satu hal yang membuatnya tidak damai dan merasa pernikahan ini jadi boring, jadi bosan ya. Tidak bisa menjaga titipan Tuhan yaitu anak dengan baik. Untuk itu ketika kita menikah ya, kita pun juga harus punya visi misi. Tetapi ketika kita sudah menikah dan mungkin kita terlanjur, saudara yang melihat Mesbah Keluarga ini, tidak terlambat untuk saudara datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, bahwa engkau membutuhkan Tuhan untuk menolong, untuk memberikan saudara kekuatan menjalani hari-hari bersama Tuhan. Untuk itu saya mau mengajak saudara, hidup ini kita harus meletakkan dasar iman kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita meletakkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan kasih kekuatan. Untuk itu hari-hari mari saudara saya ajak untuk isi harimu dengan merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan bukan sekedar rutinitas, tetapi membaca dan membawa itu dalam kehidupan saudara. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan saudara kekuatan dan memberkati saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau sungguh baik dan sangat baik. Dalam hidup ini kami mau belajar untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami percaya bahwa kami akan diberkati. Dan kami percaya bahwa ada pertolongan dan kekuatan Tuhan ketika kami hidup menyenangkan hati Engkau. Kami hidup hanya berpasrah hanya kepada Engkau. Untuk itu apapun yang kami miliki, baik anak, baik harta, itu adalah pemberian daripadamu, titipan yang Kau berikan buat kami, supaya kami di dunia ini menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Shalom.